1:23 saat dia lewat, dia melihat seorang pria buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Baik orang ini tidak berdosa, maupun orang tuanya, tetapi agar pekerjaan Allah dapat ditampilkan di dalam dirinya. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selagi masih siang, ketika tidak ada yang bisa bekerja. Selama aku di dunia, aku adalah terang dunia." Setelah mengatakan ini, dia meludah ke tanah, membuat lumpur dengan ludahnya, mengolesi mata orang buta itu dengan tanah liat, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah di kolam Siloam," yang berarti dikirim. Jadi dia pergi, mandi dan kembali melihat. Orang buta reaksinya oleh karena itu para tetangga, dan mereka yang telah melihat sebelumnya bahwa dia buta, bertanya kepadanya, "Bukankah ini dia yang duduk dan memohon?" Yang lain berkata, "Itu dia." Yang lain lagi berkata, "Dia mirip dengannya." Dia berkata, "Aku adalah dia." Maka mereka bertanya kepadanya, "Bagaimana matamu terbuka?" Dia membalas, "Seorang pria bernama Yesus membuat lumpur, mengurapi mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuh dirimu.' Jadi saya pergi dan membasuh diri dan menerima penglihatan saya." Jadi mereka bertanya kepadanya, "Di mana dia?" Dia berkata, "Saya tidak tahu." Interogasi kritikus mereka membawa orang buta itu kepada orang Farisi. Itu adalah hari Sabat ketika Yesus membuat lumpur dan membuka matanya. Juga orang-orang Farisi juga bertanya kepadanya bagaimana dia bisa melihat. Dia mengatakan kepada mereka, "Dia menaruh lumpur di mataku, aku mencucinya dan aku melihat." Oleh karena itu beberapa orang Farisi berkata, "Orang ini bukan dari Tuhan, karena dia tidak memelihara Sabat." Yang lain berkata, "Bagaimana orang berdosa dapat membuat tanda-tanda seperti itu?" Terjadilah perpecahan di antara mereka. Jadi mereka bertanya lagi kepada orang buta itu, "Apa yang Anda katakan tentang dia, karena dia membuka mata Anda?" Dia berkata, "Dia seorang nabi." Orang tua oleh karena itu orang-orang Yahudi tidak percaya tentang dia, bahwa dia buta, dan bahwa dia telah mendapatkan kembali penglihatannya, sampai mereka memanggil orang tua dari orang yang melihat itu, dan mereka bertanya kepada mereka, "Apakah ini anakmu, yang kamu katakan lahir buta? Lalu bagaimana dia sekarang melihat?" Orang tua itu menjawab, "Kami tahu bahwa ini adalah putra kami, dan bahwa ia dilahirkan buta, tetapi seperti yang Anda lihat sekarang, kami tidak tahu, atau siapa yang membuka matanya, kita tidak tahu, tanyakan dia. Dia akan berbicara untuk dirinya sendiri." Orang tuamu mengatakan hal ini karena mereka takut pada orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi telah setuju bahwa jika seseorang mengakui dia sebagai Kristus, akan diusir dari sinagoga. Itu sebabnya orang tuanya berkata, "Dia sudah cukup umur. Tanyakan padanya." Pertanyaan diskusi mengapa ada orang yang terlahir buta atau cacat lainnya? Pekerjaan apa yang dirujuk Yesus di ayat 3?
Ayat 4. Pekerjaan apa yang Tuhan berikan untuk Anda lakukan? Jika Anda meninggal besok, dapatkah Anda mengatakan bahwa Anda telah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk Anda lakukan? Ayat 6-7. Menurut Anda mengapa Yesus menutup mata orang itu dengan lumpur dan menyuruhnya pergi dan membasuh diri? Ayat Agustus 12. Bagaimana reaksi orang lain terhadap Anda menjadi seorang Kristen? Dalam hal apa Anda tampak seperti orang yang berbeda? Ayat 16. Bagaimana orang Kristen juga salah menilai satu sama lain berdasarkan dogma manusia tentang hal-hal seperti Sabat? Ayat 18-23. Bagaimana reaksi orang tua atau orang terdekat Anda menjadi orang Kristen? Komentar Yohanes 9:1-2. Tidak ada keraguan dalam pikiran murid itu bahwa untuk orang buta ini harus ada orang yang telah berdosa. Ini juga pola pikir Injil kesehatan dan kekayaan. Mereka tidak belajar dari Ayub. Karena ada alasan lain untuk menderita penderitaan selain dosa. Tetapi kedagingan ingin mengambil sikap menghina yang menderita, karena ini melepaskan perasaan belas kasih dan tanggung jawab terhadap mereka. Sikap, dia pantas mendapatkannya, atau sikap, apapun yang terjadi, terjadilah, yang lebih fatalistik menggantikan belas kasih. Yohanes 9:3. Bukan karena mereka tidak berdosa, melainkan karena kebutaannya, bukan karena dosa tertentu yang dilakukan oleh dia atau orang tuanya. Tapi ini masalah interpretasi. Apakah yang Yesus katakan tentang orang ini bisa diterapkan secara universal? Apa yang Yesus maksudkan dengan agar pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia? Kita dapat memahami bahwa penyembuhannya adalah pekerjaan yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi berdasarkan tanggapannya terhadap para penanya, terbukti bahwa Tuhan juga melakukan pekerjaan lain di dalam dirinya. Karena sama seperti Tuhan, dia tampak cukup